Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu saya Dea Ayudia Fahrani dan teman saya Aryati Mutiara Mampa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi hari ini, dan terima kasih pula kepada dosen yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Pak Diamond Limbong, SAK MM, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Ada beberapa topik pembahasan dari audit internal. Pertama, definisi, kedua, organisasi, persyaratan, tugas dan tanggung jawab, perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit, pemantauan tindak lanjut, mengomunikasikan kepada komite audit, pengendalian mutu, pemeriksaan khusus, dan terakhir pelaporan keuangan. Baik, yang pertama yaitu definisi audit internal. Peraturan BPPAN LK nomor 11.17 mendefinisikan audit internal sebagai berikut. Audit internal yaitu suatu kegiatan pemberian keyakinan atau asuransi dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Berikut fungsinya menurut BPPAN LK nomor 11.1.7, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pemberian keyakinan atau asuransi, yang kedua pemberian nasihat atau advisor. Organisasi audit internal. Unit audit internal dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal. Kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban langsung kepada direktur utama dimaksudkan untuk memenuhi syarat independensi dari unit tersebut terhadap unit-unit kerja lainnya yang akan menjadi objek pemeriksaan. Pemberhentian kepala unit audit internal dilakukan jika ia tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugasnya, kepala unit audit internal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan komite audit. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. Minimalnya terdiri atas satu orang auditor internal. Dalam hal demikian, satu orang auditor internal tersebut juga bertindak sebagai kepala unit audit internal. Selanjutnya, persyaratan audit internal. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik, persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk suatu jabatan haruslah mencakup unsur-unsur integritas, kompetensi, dan independensi. Kriteria integritas menurut peraturan BPPAN LK nomor 11.1.7 yaitu yang pertama, memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, wajib mematuhi kode etik audit internal. Yang ketiga, wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Yang keempat, wajib mematuhi standar profesi yang diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. Persyaratan tentang kemampuan atau kompetensi. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yang ketiga, memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik tertulis secara efektif. Yang kelima, bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus. Kriteria independensi.
Kriteria independensi secara tegas dicantumkan dalam pasal persyaratan dari Peraturan LK nomor 11.1.7, namun dalam pasal tentang piagam audit internal dari peraturan tersebut disebutkan adanya larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksanaan yang duduk di dalam unit audit internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di miten atau perusahaan publik maupun anak perusahaannya, undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. Baik, selanjutnya tugas dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Yang kelima, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang keenam, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan komite audit. Yang kedelapan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Yang kesembilan, melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan. Dan selanjutnya, perencanaan audit tahunan. Sebelum tahun buku dimulai, unit audit internal harusnya menyusun rencana audit tahunan yang akan dikerjakan selama tahun buku yang bersangkutan. Rencana audit tahunan disetujui oleh Direktur Utama, Direktur Umat, dan dikomunikasikan serta dikoordinasikan dengan komite audit. Tugas komite audit adalah memastikan bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan dan telah memadai dilihat dari sudut risiko yang sedang dihadapi perusahaan. Saran untuk perbaikan dapat diberikan. Penyusunan rencana di tahun dan mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama, penilaian risiko. Yang kedua, penentuan populasi. Yang ketiga, penentuan jumlah sampel. Yang keempat, pemilihan sampel. Yang kelima, penentuan sumber daya manusia. Yang keenam, penentuan jadwal. Dan yang ketujuh, penentuan anggaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pelaksanaan audit akan dibacakan oleh Saudari Aryati Mutiara Mampa. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan audit, di mana untuk setiap unit sampel yang dipilih dibentuk tim audit yang telah melaksanakan pemeriksaan atas sampel unit tersebut. Di mana seperti yang kita ketahui dari definisi audit internal, menyatakan bahwa kegiatan audit internal dilakukan melalui pendekatan yang sistematis. Arti dari pendekatan tersebut adalah audit dilakukan secara terstruktur dengan cara metode terukur dan diterima oleh umum. Sementara, pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang seksama yaitu 2CARE. Pengerjaan secara seksama meliputi seluruh tahap pelaksanaan pemeriksaan. Tahap-tahap dari pelaksanaan audit, yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengumpulan bukti, ketiga ada penilaian, keempat ada penyimpulan, kelima ada pelaporan, keenam ada supervisi, dan terakhir ada pendokumentasian. Baik, langsung saja kita masuk pada perencanaan. Berbeda dari perencanaan lainnya, perencanaan audit ini lebih difokuskan secara teknis pada unit sampel yang bersangkutan. Perencanaan audit tahunan bersangkutan dengan organisasi unit audit internal secara keseluruhan. Tim leader yang bertanggung jawab untuk membuat perencanaan audit atas entitas yang dipilih sebagai sampel disebut sebagai perencanaan penugasan audit. Perencanaan penugasan audit disetujui oleh Kepala Unit Audit Internal. Perencanaan ini berupa penilaian risiko, penentuan tujuan penugasan, penentuan ruang lingkup, dan terakhir penentuan kinerja, serta penentuan metode pengujian. Setelah melakukan perencanaan penugasan, tahap selanjutnya adalah pengumpulan bukti, di mana audit internal harus mengumpulkan bukti yang cukup kuat dan tepat agar dapat
melakukan penilaian dan penyimpulan. Ini adalah tahap laporan, di mana setiap penugasan unit audit internal harus membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis. Materi yang dicakup dari pelaporan hasil audit meliputi tujuan luas dan pendekatan audit, kedua temuan audit, ketiga penyimpulan audit, keempat pernyataan bahwa audit telah dilakukan dengan sesuai dengan standar profesi, 5 saran perbaikan, 6 tanggapan audit, dan terakhir laporan tindak lanjut temuan sebelumnya. Selanjutnya ada supervisi. Salah satu syarat penting yang menentukan kualitas pekerjaan audit internal adalah supervisi yang memadai. Tingkat supervisi yang dibutuhkan dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari unit audit internal dan kompleksitas penugasan. Namun, setiap pekerjaan harus disupervisi oleh atasannya langsung. Adanya supervisi perlu didokumentasikan dengan baik. Makanya, tahap akhir dari pelaksanaan audit adalah pendokumentasian. Apa? Karena pendokumentasian ini bisa diambil sebagai kesimpulan atau proses kerja kita atau bukti bahwa pekerjaan kita telah dilakukan dengan baik atau telah selesai. Selanjutnya ada pemantauan tindak lanjut, di mana unit audit internal berkewajiban untuk memonitor tindak lanjut perbaikan yang disepakati dengan audit. Pelampauan tenggat waktu harus dikomunikasikan oleh audit kepada unit audit internal beserta alasan yang menyertainya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan saran perbaikan perlu didiskusikan untuk mencari jalan pemecahnya. Jika kendala untuk melaksanakan saran perbaikan disebabkan oleh tidak tersedianya sumber daya yang memadai, unit audit internal harus mengomunikasikan hal ini kepada tingkat manajemen di atas pihak yang diaudit atau bahkan tingkat direksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pertimbangan mereka keputusan apakah suatu saran perbaikan telah dilaksanakan dengan baik. Terletak pada unit audit internal, komite audit wajib memonitor perkembangan tindak lanjut temuan audit internal. Selanjutnya ada mengkomunikasikan kepada komite audit. Dalam melaksanakan tugasnya, unit audit internal berkoordinasi dan bekerja sama dengan komite audit. Oleh karena itu, unit audit internal harus mengadakan pertemuan dengan komite audit secara berkala. Pertemuan paling tidak membahas hal-hal berikut ini. Pertama, ada perencanaan audit tahunan dan perkembangan pelaksanaannya. Kedua, ada temuan-temuan yang diperoleh dan saran perbaikannya. Ketiga, ada tindak lanjut atas berbagai temuan. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Terdapat beberapa hal dari definisi audit internal yang berkaitan dengan mutu atau kualitas. Pekerjaan unit audit internal. Pertama, ada kualitas pekerjaan audit internal ditentukan oleh sifat independen dan objektifnya. Kedua, berkaitan dengan pendekatan sistematis. Ketiga, yaitu integritas kompetensi auditor tercantum dalam pasal mengatur tentang persyaratan. Untuk mempertahankan mutu, Peraturan Bapepam LK mengharuskan unit audit internal untuk menyusun program evaluasi mutu atas kegiatan audit internal yang dilakukannya. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri dan menggunakan pihak profesional dari luar perusahaan. Dalam kaitannya dengan evaluasi mutu ini, unit audit internal harus menyusun sistem pengendalian mutu berupa kebijakan dan prosedur tentang pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu yang dikembangkan harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam definisi audit internal. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan oleh audit internal dilakukan di luar lingkup tujuan yang diterapkan. Misalnya pemeriksaan lanjutan atas terjadinya kecurangan. Direktur Utama Dewan Komisaris atau Komite Audit berhak untuk memberikan penugasan khusus kepada unit audit internal. Pada waktu melakukan pemeriksaan khusus, audit internal harus secara jelas menetapkan tujuan, ruang lingkup, pendekatan pemeriksaan, dan pelaporan yang akan dihasilkan. Baik, saya lanjutkan. Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen perusahaan terbuka di Amerika Serikat untuk membuat laporan pengendalian internal. Dalam setiap laporan tahunannya, laporan pengendalian internal harus memuat hal-hal berikut ini. Pertama, ada pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab
untuk menciptakan establishing dan mempertahankan mentioning, struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. Kedua, ada penilaian dan efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal yang berjalan pada akhir tahun fiskal. Mengapa? Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, implementasi, dan pernyataan mengenai pendidikan internal atas pelaporan keuangan perlu memperoleh perhatian khusus dari audit internal. Pengendalian ini berkaitan dengan asersi manajemen dengan transaksi, saldo akun, penyajian, dan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Audit internal dapat manajemen dalam memberikan asersi terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dengan cara ini, manajemen akan lebih yakin lagi pada waktu harus menandatangani pernyataan tentang pengendalian internal yang mereka terapkan dalam perusahaan. Kesimpulannya adalah audit internal adalah suatu fungsi sistematis yang independen yang memberikan jaminan, keyakinan, serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Audit internal berkewajiban untuk memonitor tindak lanjut perbaikan yang disepakati dengan audit dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami tentang audit internal. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya ada teman saya, Dea Ayudya, orang yang sangat ikhlas. Terima kasih, sampai jumpa.